Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau juru selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita datang ke hadapannya. Kita masuk di dalam saat teduh. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kami semua yang bertugas melayani pada ibadah hari ini menyambut dengan sukacita Bapak Ibu Saudari untuk boleh beribadah di ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada hari ini. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, menjadi perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita semua diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, 40 hari setelah Yesus bangkit, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para murid-Nya. Ia hadir saat mereka sedih dan dalam ketakutan, saat mereka putus asa menempuh perjalanan, saat mereka bekerja tanpa hasil, dan dalam segala persoalan hidup, Tuhan Yesus hadir untuk merubah kesedihan mereka menjadi sukacita, merubah putus asa menjadi pengharapan, merubah kegagalan menjadi keberhasilan, merubah segala hal dan membuatnya indah. Di dalam semua kehadiran dan penampakan Tuhan Yesus, Tuhan ingin meyakinkan para murid dan juga kita pada saat ini, bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Ia akan menyertai, menolong, dan memberi damai sejahtera bagi kita yang percaya kepadanya. Mari kita katakan, syukur kepada Tuhan Yesus yang selalu menyertai,
menolong, dan memberi damai sejahtera bagi kita. Pada hari ini, hari ke-40 setelah kebangkitannya, adalah waktu untuk Yesus kembali kepada Bapa di sorga. Disaksikan oleh para murid, Tuhan Yesus terangkat ke sorga dan awan mulai menutupinya dari pandangan para murid. Hari ini kita semua datang untuk bersujud, menyembah merayakan hari Kristus naik ke surga. Ia naik ke surga untuk menerima kembali kemuliaannya sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita katakan, Yesus adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Bapak Ibu jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang hidup, yang kita peringati hari kenaikannya ke surga pada hari ini. Agungkan namanya, bernyanyilah dengan hati bergemar, memuji Dia. KPPK 8, masyurkan Rajamu. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah. Ya basuh dosaku, ya bertahta tinggi. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus Yesus Tuhan, tahtanya kekalan. Kristus Yesus Tuhan, tahtanya kekalan. Puji kerajaan maut diberikan padanya. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji. Bernyanyilah, bernyanyilah dengan hati bergemar memuji. Bernyanyilah, bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Sidang jemaat sekalian, Tuhan Yesus telah naik ke sorga, tetapi dalam rohnya Ia berkenan hadir dalam persekutuan ibadah kita hari ini. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri dan mengakui bahwa pertolongan kita di dalam ibadah hari kenaikan Kristus ke surga ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah naik ke surga dan yang mengutus kita menjadi saksinya, dan dalam kuasa Roh Kudus. Anugerah, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bacaan bertanggapan kita ambil di dalam Matius 47
ayat 1 hingga yang ke-10, Allah seluruh bumi. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah. Bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita. Bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. Sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat kembali beribadah bersama di dalam ibadah online, dalam rangka hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan, tidak dapat kami ungkapkan betapa besar kasih yang Tuhan telah berikan, selain membawa pujian dan penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kami mengakui ya Tuhan, di masa yang tidak menentu ini, kami telah dibuat takut dan khawatir akan masa depan kehidupan kami. Sehingga kami telah menghabiskan banyak waktu kami hanya untuk memikirkan keadaan kami. Kehidupan doa, saat teduh pribadi kami kacau balau ya Tuhan. Bahkan kami sudah tidak berdoa dan bersaat teduh. Pelayanan kami berhenti karena terlalu fokus dengan pekerjaan dan segala daya upaya yang kami lakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman percaya kami ya Tuhan di dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Bantu kami bangkit dari hidup kami. Mampukanlah kami ya Roh Kudus. Hidup kembali seturut dengan kehendak-Mu. Hidup semakin mengasihi Tuhan. Hidup peduli dengan keadaan sesama kami. Dengan berdoa dan melayani mereka dengan kasih-Mu. Semakin setia di dalam pelayanan yang Kau percayakan. Hidup semakin dekat dengan Engkau saja ya Tuhan. Sehingga hidup kami dapat menguatkan satu sama lain. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah hari kenaikan Kristus hari ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, bertatalah di atas setiap pujian penyembahan kami. Biarlah nama-Mu saja yang kami tinggikan dan kami muliakan. Lawat dan sapalah kami lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami yang menjadi isi hati-Mu lewat hamba-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pemazmur di dalam Mazmur 47 yang telah kita baca tadi, mengajak kita menyadari bahwa setiap karya dan berkat Tuhan yang kita peroleh, hendaknya membawa kita untuk mengenal dan mengakui Tuhan di dalam hidup kita. Dan akhirnya hal itu mendorong kita untuk memasyurkan nama Tuhan, sehingga orang lain turut mengenal dan menerima akan karya keselamatan yang telah Yesus perbuat dalam hidup kita. Saat ini, mari kita datang kepada Tuhan.
dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Memuji Tuhan atas segala kebaikannya yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Memuji Tuhan dengan iman percaya bahwa sesungguhnya tidak ada yang mustahil di dalam Dia. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Mari dengan bertepuk tangan dan penuh sukacita kita datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya baginya. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya baginya. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Mari datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Datang pada Tuhan Dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya baginya. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Oh Tuhan pencipta langit bumi, oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Agak perkasa penasehat Dia. Tiada, oh tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi
tiada. Tiada, oh tiada, sesungguhnya tiada. Tiada mustahil bagi Dia. Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah kepada kita hari ini. Sebagaimana tertulis di dalam surat Efesus 4 ayat 9 sampai 12 yang berbunyi demikian. Bukankah Ia telah naik? Berarti bahwa Ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia telah turun. Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan Ialah yang memberitakan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jemaat dipersilakan berdiri untuk kita mendengar petunjuk hidup baru seperti tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 yang menyatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, biarlah kita tetap terus menjadi saksi Kristus di dalam seluruh kehidupan kita. Mari dengan tetap kita akan menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan yang mengutus kita menjadi saksinya. Kita mengakukan pengakuan iman rasuli dengan segenap hati dan mulut kita. Kita ucapkan bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan akan kebenaran firman. Biar roh Tuhan sendiri yang akan bekerja, membangkitkan kembali roh kita yang sudah redup, bahkan mungkin sudah padam. Bernyanyilah dengan sebagai doa kita, kiranya firman Tuhan membentuk kita kembali, memakai kita demi kemuliaan nama Tuhan. KPPK 141, Roh Allah Maha Hidup. Kita katakan roh Allah Maha Hidup. Roh
pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Bangkitkan kembali roh kita. Roh Allah Maha Hidup. Roh Allah Maha Hidup. Bangkitkan rohku. Roh Allah Maha Hidup. Bangkitkan rohku. Bangkitkan, bangkitkan, bangkitkan rohku. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi, saudara sekalian. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama berbakti pada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau belajar dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, pakailah kami hamba-Mu yang lemah ini, supaya ia boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Dan ajarkan kepada kami semua yang sudah siap untuk berbakti dan mendengar firman-Mu. Biarlah kami semua dengan penuh kerendahan hati untuk mau belajar dari firman-Mu. Kami berdoa menyerahkan waktu ini hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, saudara sekalian, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau kita perhatikan, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini tidak seperti perayaan Natal dan Paskah yang begitu meriah dan orang-orang dunia mereka merayakannya. Apalagi Natal ya, orang yang bukan Kristen pun merayakan Natal. Kita merasa bahwa karena Natal dan Paskah itu ada kaitannya dengan kita, ada hubungannya dengan kita. Natal kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Dia datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan kita. Dan demikian juga dengan Paskah, hari kematian dan kebangkitannya, itu pun juga dilakukan untuk kita. Dan sebentar lagi kita akan merayakan, memperingati hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus, di mana Roh Kudus diberikan juga untuk kita. Tapi bagaimana dengan kenaikan Tuhan Yesus? Seolah-olah hari kenaikan Tuhan Yesus tidak ada kaitannya dengan kita. Nah, karena dianggap tidak ada kaitannya dengan kita, sehingga kita merasa hari kenaikan Tuhan Yesus itu tidak begitu penting, tidak dirayakan semeriah Natal dan Paskah. Nah, saudara sekalian, sebenarnya bukan demikian. Ya. Kalau kita memperhatikan Alkitab, firman Tuhan, di situ firman Tuhan memberitahukan kepada kita, sebenarnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu memiliki arti yang sangat penting dan juga tidak kalah pentingnya dengan Natal dan Paskah. Mari kita melihat bagaimana kronologi kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita akan membaca Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11 demikian bunyinya. Sesudah ia mengatakan demikian,
Terangkatlah dia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu dia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, saudara sekalian, inilah kita melihat kronologi daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia tidak langsung naik ke surga, melainkan dia masih berada di dalam dunia ini selama 40 hari. Dan selama 40 hari itu, Yesus berulang-ulang kali menyatakan diri kepada murid-muridnya, baik secara perorangan maupun secara grup dan bahkan kepada sekumpulan banyak orang. Dan di situ Tuhan Yesus memberitahukan kepada semua orang bahwa dia telah bangkit dan Tuhan berbicara tentang kerajaan Allah. Tubuh kebangkitan Tuhan Yesus berbeda dengan tubuh sebelum dia mati. Tubuh kebangkitan Tuhan Yesus adalah tubuh rohani, yaitu tubuh yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Tubuh kebangkitan adalah tubuh yang mulia dan juga tubuh yang kekal. Nah, setelah Yesus menampakkan diri kepada 11 muridnya di suatu tempat, maka Yesus mengajak mereka keluar kota, berjalan menuju ke Bukit Zaitun. Nah, disitulah Tuhan Yesus naik ke surga. Tubuhnya betul-betul dia terangkat naik ke surga. Dan hal ini disaksikan oleh para muridnya. Yesus naik ke surga secara perlahan-lahan. Supaya murid-muridnya tahu bahwa Yesus itu dia memang betul-betul naik ke surga. Saat kenaikannya diselubungi dengan awan. Dan ada malaikat yang bicara untuk meyakinkan mereka bahwa Yesus yang naik ke surga saat itu, dia akan datang kembali. Awan yang menutupi saat Yesus naik ke surga mempunyai arti kemuliaan. Dia berasal dari surga dan kembali ke surga. Dia menerima kemuliaan dari Allah Bapa karena telah menyelesaikan tugas di dalam dunia ini, yaitu memberitakan Injil dan juga di mana Yesus sudah mati buat manusia. Sebelum Yesus naik ke surga, dia memberkati murid-muridnya terlebih dahulu. Berkat yang terakhir diberikan kepada para muridnya. Ada 3 hal berkat atau pesan yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Yang pertama, kita melihat di dalam Matius 28 di sana ayat 20 memberitahukan pada kita bahwa Tuhan akan beserta dengan mereka sampai kesudahan alam. Dan yang kedua, berkat atau pesan yang kedua adalah mereka akan diberi kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Yang ketiga, Yesus memberikan damai sejahtera kepada orang dunia ini. Nah, setelah memberikan pesan-pesan ini kepada para muridnya, kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah sampai di surga, Alkitab mengatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa arti Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Sebelah kanan itu biasanya memiliki arti atau lambang kekuasaan
lambang penghormatan. Jadi Tuhan Yesus mempunyai tugas. Ada dua. Yang pertama, dia sebagai raja. Dia bukan hanya raja bagi orang Yahudi saja, tetapi kini dia menjadi raja bagi seluruh bangsa di dalam dunia ini. Dan yang kedua, dia sebagai imam besar. Sebagai imam besar adalah sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Sebagai pembela. Nah, inilah kita melihat Tuhan Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kemudian berikutnya kita akan melihat apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita orang Kristen. Yang pertama, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi orang Kristen, ya. Seperti kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus naik ke surga, yaitu supaya kita mempunyai tempat di surga. Tuhan menyediakan tempat buat kita sebagai anak-anaknya di surga. Setelah kita meninggalkan dunia ini, maka kita akan ke surga. Alkitab mengatakan, upah dosa adalah maut. Bahwa satu kali kelak manusia akan meninggal. Dan kematian adalah sesuatu yang pasti. Sebagai orang Kristen, kita bersyukur bahwa kematian bukanlah akhir dari hidup kita. Kematian itu merupakan cara Allah untuk membawa kita dari dunia yang fana kepada dunia ke surga yang bakal. Ada seorang bertanya kepada pengkhotbah yang biasa keliling dunia. Orang itu bertanya kepada Pak Pendeta, perjalanan mana kira-kira yang paling menyenangkan hati Bapak? Lalu hamba Tuhan itu mengatakan, yang paling menyenangkan hati saya adalah perjalanan pulang ke rumah. Dimanapun saya berada, saya selalu ingat kepada istri dan anak-anak saya. Perjalanan pulang berarti perjalanan untuk berjumpa lagi dengan orang-orang yang saya kasihi. Bagi kita orang-orang Kristen yang sudah terima Tuhan Yesus, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Karena itu berarti kita pulang ke rumah Bapa di surga. Ya, saudara sekalian, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah bukti adanya kehidupan setelah kematian. Orang percaya ditempatkan bersama dengan Kristus di surga. Kita mempunyai jaminan untuk menjadi warga negara kerajaan surga. Sebab itu kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut mati. Karena jika kita sudah percaya kepada Tuhan, maka kita akan masuk ke surga. Karena kita sudah disediakan tempat oleh Tuhan. Dan yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus menyatakan bahwa Yesus pasti akan datang kembali kedua kalinya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka para malaikatnya memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Yesus akan datang lagi dengan cara yang sama seperti waktu dia naik ke surga.
Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 mengatakan, pada saat sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan akan turun dari surga dan orang percaya akan bangkit, naik bertemu Tuhan di udara. Kapan Tuhan Yesus akan datang kembali? Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Tuhan Yesus pun juga dia tidak tahu kapan dia akan datang kembali ke dunia ini. Hanya Allah Bapa yang tahu. Yang penting kita tidak perlu waktu kapan Tuhan datang. Yang terpenting adalah kita harus berjaga-jaga. Kita harus berwaspada di dalam kehidupan kita. Karena Alkitab mengatakan kedatangan Tuhan Yesus itu seperti pencuri pada waktu malam. Mendadak, ya. Tidak ada orang yang tahu mendadak dia datang. Dan yang ketiga, saudara sekalian, apa arti Yesus naik ke surga bagi kita orang Kristen? Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus akan turun. Roh Kudus akan turun, dia akan menolong orang percaya. Hidup orang percaya tidak semata tergantung pada sesuatu yang ada pada diri kita sendiri, melainkan kepada kuasa Roh Kudus. Roh Kudus hadir untuk menginsyafkan manusia tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman yang akan datang. Roh Kudus akan datang untuk memberikan kuasa kepada kita pada waktu kita mengabarkan Injil. Perlu kita sadari bahwa pertobatan atau keberhasilan kita di dalam mengabarkan Injil itu sepenuhnya adalah tergantung dari kekuatan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan kita sehingga kita memiliki kekuatan, kemampuan untuk mengabarkan Injil. Dan juga Roh Kuduslah yang membantu kita sehingga kita ini di dalam kehidupan kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Tanpa Roh Kudus, hidup kita ini ibarat seperti pelita tanpa minyak dan bagaikan garam yang tanpa rasa asin. Tentu semua itu akan tidak berguna dan sia-sia. Pada waktu Tuhan Yesus di dunia, misi utamanya adalah mengabarkan Injil. Sekarang setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan tugas kepada para murid-Nya untuk mengabarkan Injil kepada segala bangsa. Tugas penginjilan sekarang dilimpahkan kepada gerejanya, kepada saudara dan saya. Saudara sekalian, kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan hari raya Kristen yang sangat penting untuk kita peringati. Sebab mempunyai makna yang sangat penting bagi kita. Yaitu seperti yang telah saya uraikan tadi. Yang pertama, makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Dan yang kedua, menyatakan bahwa Yesus akan datang kembali kedua kalinya di dunia ini. Dan yang ketiga, dia akan mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita. Karena itu, marilah kita mempersiapkan diri di dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Marilah kita isi hidup kita ini dengan satu kehidupan yang lebih saleh, berjaga-jaga, setia di dalam melayani Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Kita juga tidak tahu kapan Tuhan akan datang kembali.
Salah satu kunci terpenting agar kita dapat meningkatkan standar hidup kita adalah dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, supaya di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita bukan hanya mengingat Yesus sudah meninggalkan kita, tapi ingat bahwa Yesus yang sudah naik ke surga saat ini, yang tidak kita lihat lagi dengan mata kepala kita sendiri, dia akan datang kembali yang kedua kalinya untuk menyambut saudara dan saya. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami punya Tuhan Yesus yang walaupun saat ini meninggalkan kami naik ke surga, tapi Tuhan tidak meninggalkan kami menjadi yatim piatu, melainkan Tuhan meninggalkan kami mempunyai maksud-maksud yang sangat indah dan berguna bagi kami sekalian. Sebab itu ya Tuhan, dikala saat ini kami hendak menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, biarlah Tuhan mempersiapkan diri kami supaya kami sungguh-sungguh bisa hidup berwaspada, hidup berjaga-jaga, supaya pada saat Engkau datang kembali mendapatkan kami sekalian sebagai anak-Mu, kami bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa serahkan semua ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan sekedar sebuah peristiwa. Namun ada makna lain yang terus diingatkan dan ditekankan hingga saat ini kepada setiap kita. Dengan penuh rasa syukur sebagai bentuk persembahan hidup kita kepada Tuhan. Marilah kita sambut tugas pengutusan ini untuk kita menjadi saksi Tuhan. Menjadi pewarta kasih Tuhan di dalam keseluruhan hidup kita. KPPK 350, pakai hidupku ini. Dengan penuh semangat kita naikkan pujian ini. Tuhan, pakai keseluruhan hidupku demi kemuliaan nama. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Pakai kakiku ini, pakai kakiku ini, tiap langkah ikutu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji Kristus Tuhan. Pakai mulutku ini, memberitakan Injil-Mu. Pakai hartaku ini, seluruhnya bagi-Mu. Bagi-Mu ku relalah. Pakai kasihku ini, pakai kasihku ini, ku sembahkan padamu. Pakai diriku ini, selamanya bagi-Mu. Bagi-Mu ku sembahkan. Tuhan, kami bersyukur kami dapat memberikan persembahan kepada-Mu ya Tuhan. Dengan kerelaan hati dan hati yang penuh syukur kami memberikannya kepada-Mu. Sucikan dan kuduskan ya Tuhan,
untuk dipakai bagi perluasan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Berikanlah hikmat kepada para majelis yang mengelolanya. Kiranya semuanya boleh dilakukan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat jasmani yang telah Kau curahkan dalam hidup kami. Sekalipun di tengah-tengah masa pandemik ini. Masa yang tidak menentu, penghasilan kami berkurang, toko pabrik kami harus tutup sementara, bahkan mungkin ada yang di PHK ya Tuhan. Tapi kami tetap bersyukur Engkau masih membantu, mencukupkan akan kebutuhan hidup kami. Berkati segala usaha pekerjaan kami. Berkati dan berikanlah kami hikmat untuk menggunakan berkat-Mu ini Tuhan dengan baik. Berkati gereja-Mu juga tempat ini. Tetap menjadi terang bagi kasih-Mu Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini kembali ke dalam tangan kasih-Mu. Terlebih lagi, biarlah kami belajar terus untuk mempersembahkan keseluruhan hidup kami menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita mengakhiri ibadah hari kenaikan Kristus ke surga ini dengan mengembalikan segala puji syukur dan hormat kepada Tuhan lewat doksologi. Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdiri, kita akan naikkan doa berkat. Saudara sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita sekalian bahwa Yesus yang kita peringati saat ini, dia naik ke surga. Dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Marilah kita senantiasa hidup waspada di dalam kehidupan kita. Dan kini kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan juga akan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberikan pada kita semua damai sejahtera, sukacita surgawi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kebaktian selesai. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh.
Tuhan.